Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Wildan Gusti Sarelamin. Saya Daniel Lesmana. Saya Kori Ihsan. Video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai prosedur dan fungsi algoritma. Pertama, perbedaan prosedur dan fungsi. Pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya. Kalau ada prosedur pada parameter yang dikirimkan secara acuan. Yang kedua, karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya. Atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya. Ketiga, pada prosedur, nama prosedur tidak dapat digunakan langsung. Yang dapat langsung digunakan adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Memasuki bab prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Pada dasarnya, ada dua macam bentuk prosedur, yaitu yang pertama subroutine atau subprogram adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan sebagian dari tugas yang harus diselesaikan oleh suatu program. Pada umumnya, yang dikenal dengan nama prosedur sebenarnya adalah subprogram. Yang kedua adalah fungsi. Fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Selanjutnya ciri-ciri prosedur. Pertama, prosedur hanya memiliki satu fungsi tujuan atau logical inherent. Sebuah prosedur sebaiknya hanya memiliki satu fungsi tujuan dan tidak bercampur dengan tujuan lain. Hal ini untuk membuat prosedur lebih fokus. Yang kedua, berukuran kecil atau small size. Yang dimaksud ukuran di sini adalah panjang algoritma atau panjang kode program pada suatu prosedur. Ukuran kecil akan mudah dibaca maupun diperbaiki. Yang ketiga, tidak tergantung pada prosedur lain atau independen. Sebuah prosedur harusnya bersifat mandiri. Artinya sebuah prosedur dapat berjalan dan diuji tanpa menunggu bagian lainnya selesai. Selain itu, variabel yang digunakan dalam prosedur tidak mempengaruhi variabel yang digunakan pada bagian lain di keseluruhan program. Lalu apa manfaat dari prosedur? Manfaat menggunakan prosedur yang pertama adalah modularisasi. Itu suatu program yang besar dan kompleks dapat dibagi ke dalam beberapa prosedur, sehingga setiap prosedur merupakan bagian yang mudah dikerjakan. Dengan demikian, maka program besar tersebut menjadi mungkin untuk diselesaikan. Yang kedua adalah simplifikasi. Dalam suatu program sering diperlukan suatu tugas yang baru berulang kali dikerjakan dengan nilai variabel yang berbeda. Agar tidak merepotkan, maka tugas ini cukup ditulis sekali saja dalam bentuk prosedur yang kemudian dipanggil berulang kali sesuai kebutuhan. Lalu bentuk umum dari prosedur. Pertama, prosedur dengan nama prosedurnya, yaitu spesifikasi prosedur, penjelasan yang berisi uraian singkat mengenai apa yang dilakukan prosedur tersebut. Lalu ada bagian deklarasi untuk mendeklarasikan variabel-variabel prosedur, dan deskripsi, itu dan prosedur berisi kumpulan instruksi. Berikut adalah salah satu contoh prosedur. Itu buatlah prosedur yang membaca panjang alas dan tinggi segitiga, menghitung luas segitiga dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2, dan mencetak luas segitiga tersebut. Penyelesaiannya, pertama buat prosedur dengan hitung luas segitiga. Untuk deklarasinya, kita mendeklarasikan alas, tinggi, dan luas dengan tipe data real. Lalu untuk deskripsi, read atau input alas dan tinggi. Lalu hitung luas dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2, lalu outputnya write luas. Dilanjutkan dari contoh sebelumnya, misalkan kita mempunyai n segitiga dan ingin menghitung luas segitiga yang sudah kita definisikan di contoh sebelumnya. Untuk nama programnya program segitiga yang dideklarasikan i dan n yaitu jumlah segitiga dengan tipe data integer. Dan prosedurnya seperti di contoh sebelumnya, nama hitung luas segitiga. Deskripsi, read n atau input nilai n atau jumlah segitiga. For i sama dengan untuk n atau jumlah segitiga, lakukan lalu sebutkan prosedur hitung luas segitiga, lalu n for.
Prosedur banyak digunakan pada program yang terstruktur karena merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk sebagai prosedur-prosedur. Yang kedua, untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Yang ketiga, membuat kode program lebih mudah dibaca, dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Selanjutnya, pemanggil prosedur. Prosedur bukan program yang berdiri sendiri, jadi dia tidak dapat dieksekusi langsung. Ini berarti instruksi-instruksi dalam prosedur dapat dilaksanakan hanya bila prosedur tersebut diakses. Program dipanggil dengan cara memanggil namanya dari program pemanggil. Misal, dari program utama atau modul program lainnya. Variabel lokal dan global. Variabel lokal yaitu dapat ditulis pada bagian kamus prosedur dan hanya dapat digunakan di dalam prosedur. Variabel global yaitu ditulis pada bagian kamus program utama, dapat digunakan di dalam program utama maupun di dalam prosedur. Selanjutnya yaitu parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah nama-nama pengubah yang dideklarasikan pada bagian header prosedur. Selanjutnya penggunaan parameter. Kebanyakan program memerlukan pertukaran informasi antara prosedur atau fungsi dengan titik mana dia dipanggil. Jenis parameter yaitu satu, parameter aktual, parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan. Ada 3 jenis parameter aktual yaitu A, parameter masukan, yang B, parameter keluaran, C, parameter masukan dan keluaran. Kedua yaitu parameter formal, parameter yang dideklarasikan pada bagian header prosedur. Selanjutnya parameter masukan. Pada parameter masukan, nilai atau value parameter aktual diisikan ke dalam parameter formal yang bersesuaian. Nilai ini digunakan di dalam badan prosedur yang bersangkutan. Nilai yang dinyatakan oleh parameter masukan tidak dapat dikirim dalam arah sebaliknya. Sebagai contoh, berikut adalah prosedur hitung luas segitiga dengan parameter masukan. Prosedur hitung luas segitiga input alas tinggi dengan tipe data real, deklarasi. L dengan tipe data real, deskripsi. L sama dengan A kali T bagi 2. Rate ln, luas segitiga sama dengan dan L. Hasil. Parameter masukan, algoritma hitung luas segitiga. Program utama untuk menghitung luas segitiga. Deklarasi, alas tinggi dengan tipe double. Prosedur hitung luas segitiga, input A, T dengan tipe data real. Deskripsi, rate ln menghitung luas sebuah segitiga, alas dan tinggi. Rate ln hitung luas segitiga, alas tinggi. Rate ln yaitu output keluaran selesai. Parameter keluaran atau output parameter menampung keluaran yang dihasilkan oleh prosedur. Bila prosedur menghasilkan satu atau lebih nilai yang akan digunakan oleh program pemanggil, maka nilai keluaran ditampung di dalam parameter keluaran. Bila prosedur dengan parameter keluaran dipanggil, nama parameter aktual dalam program pemanggil akan menggantikan nama parameter formal yang bersesuaian dalam prosedur. Nama parameter aktual akan digunakan selama pelaksanaan prosedur. Parameter formal, parameter aktual karena nama parameter merupakan suatu lokasi di memori. Maka jika parameter aktual diisi suatu nilai di dalam prosedur, nilai tersebut akan tetap berada dalam parameter aktual walaupun prosedur selesai dilaksanakan. Parameter keluaran, prosedur hitung luas segitiga dengan inputan A, alas dan tinggi dengan tipe data real, output luas dengan tipe data real, menghitung luas segitiga dengan rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Deklarasi, deskripsi, L sama dengan alas kali tinggi bagi 2.
Algoritma hitung luas segitiga. Program utama untuk menghitung luas segitiga. Deklarasi alas, tinggi, luas dengan tipe double. Prosedur hitung luas segitiga input A dan T dengan tipe data real. Output luas real. Deskripsi read ln menghitung luas sebuah segitiga. Read ln sama dengan alas tinggi. Hitung luas segitiga, alas tinggi, luas. Read ln luas segitiga sama dengan hasil luas. Oke, buat selanjutnya parameter masukan atau keluaran. Parameter masukan atau keluaran adalah input atau output parameter dan sebagai masukan dan keluaran bagi prosedur. Parameter masukan digunakan pada situasi di mana informasi dikirim dari titik pemanggilan prosedur. Parameter keluaran digunakan pada situasi di mana informasi dikirim dari titik pemanggilan prosedur. Pada kebanyakan aplikasi, informasi harus dikirim dalam dua arah. Parameter masukan atau keluaran. Dengan parameter masukan atau keluaran, nama dan nilai parameter aktual dari program pemanggil akan digunakan di seluruh bagian prosedur. Bila parameter aktual diubah nilainya di dalam prosedur, maka sesudah pemanggilan prosedur, nilai parameter aktual di titik pemanggilan juga berubah. Prosedur 3 atau input X, nilai X dan Y, dan dengan tipe data integer, menambahkan nilai X dengan dan mengurangi nilai Y dengan 2. Deklarasi dengan deskripsi X sama dengan X tambah 2, Y sama dengan Y kurangi 2. Read ln nilai X dan Y di akhir prosedur 3. Dan selanjutnya read ln X, nilai X sama dengan dan X, dan read ln Y sama dengan dan Y. Algoritma FGH, contoh program utama yang memanggil prosedur 3, deklarasi, nilai A dan B integer. Prosedur 3, inputan dari nilai X dan Y dengan tipe datar integer, deskripsi A sama dengan 15, B sama dengan 10. Read ln dengan inputan nilai A dan B sebelum pemanggilan. Read ln A sama dengan dan A, dan read ln B sama dengan dan B. 3 dengan nilai AB. Read ln nilai A dan B sesudah pemanggilan. Read ln A dan sama dengan dan A. Read ln B kecil sama dengan B kecil. Bila algoritma di atas ditranslasikan ke dalam salah satu bahasa pemrograman, lalu dijalankan, hasilnya sama dengan nilai A dan B sebelum pemanggilan. A sama dengan 15 dan B besar sama dengan 10. Nilai X dan Y di akhir prosedur 3. A sama dengan 17, B sama dengan 8, dan nilai A dan B sesudah pemanggilan. A sama dengan 15 dan B sama dengan 10. Beralih ke materi fungsi. Fungsi adalah suatu kumpulan instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu, tetap terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut, memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Fungsi sama seperti halnya dengan prosedur, namun tetap ada perbedaannya, yaitu fungsi mempunyai output dengan tipe data variabel yang kita tentukan, berbeda dengan prosedur yang bisa dengan tidak menggunakan parameter. Fungsi harus menggunakan parameter dalam penggunaannya. Fungsi juga mempunyai output dengan tipe data variabel yang kita tentukan. Apa sih kegunaan fungsi? Penggunaan fungsi: 1. Menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. 2. Mengurangi duplikasi kode dalam kurung atau kode yang sama ditulis berulang-ulang dalam pemrograman.
dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. 3. Memecahkan program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah proyek. 4. Menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah program yang kita buat. 5. Meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi sesuatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja dan tak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Mengapa menggunakan prosedur dan fungsi? 1. Memecahkan program yang rumit dan besar menjadi program-program yang lebih sederhana atau kecil. 2. Untuk aktivitas yang dilakukan lebih dari satu kali atau sering dilakukan berulang-ulang. 3. Meningkatkan kemampuan untuk menganalisis kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi atau prosedur yang bersangkutan saja dan tak perlu di seluruh program. Fungsi. Bentuk umum prosedur adalah sebagai berikut. Tipe data. Tipe data, nama fungsi atau daftar parameter. Slash bintang kode atau badan prosedur. Slash return nilai return. Contohnya. Untuk contoh fungsi menggunakan bahasa C itu include studio.h dengan fungsi input main dengan input panjang, low input, lebar, dan luas. Printf masukkan lebar persegi ke 2, lalu scanf dan lebar, lalu luas sama dengan panjang kali lebar, lalu return luas. Sekian presentasi kami mengenai prosedur dan fungsi dari algoritma. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Silakan komen jika ingin menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.